Halo sobat, di mana saja Anda berada. Kita saat ini betul-betul berada di sebuah situasi yang mengenaskan dan menggemaskan sekaligus. Karena di tengah gembar-gembor yang hebat tentang keberhasilan pembangunan, perekonomian justru makin dikuasai oleh segelintir orang yang berada di atas sana, yaitu elit ekonomi yang bekerja sama dengan elit politik tentunya. Hal ini tampak dari data yang diungkapkan oleh pemerintah sendiri, di mana perolehan pajak, investasi, dan pertumbuhan ekonomi naik. Tapi angka pengangguran dan PHK juga naik, bahkan makin menggila. Maka tak mengherankan bila dana hura-hura para elit pun membengkak. Tak hanya untuk menikmati kehidupan malam dan hal-hal yang sangat pribadi tentunya, tapi juga untuk aktivitas politik. Dan kita rasakan semua ini terutama terkait dengan pemilu 2024. Di antaranya untuk unjuk kekuatan di berbagai daerah dilakukan secara besar-besaran atau masif, lengkap dengan panggung hiburan yang disediakan untuk para artis ternama. Di antaranya adalah pergelaran Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu. Acara ini bahkan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Di sana hadir ribuan relawan dalam tanda kutip tentunya, karena sudah banyak informasi beredar bahwa mereka bukanlah relawan sungguhan karena mereka datang dibayar. Sedangkan biayanya menurut kabar yang beredar mencapai 100 miliar rupiah. Nilai yang demikian besar tentu saja tidak terlalu sulit untuk dicapai karena melibatkan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia dan juga beberapa BUMN. Nah, sekarang kita kembali ke fakta bahwa elit makin menguasai perekonomian. Dari mana fakta ini terungkap? Sesungguhnya hal ini tampak dari satu, laporan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS periode Juli-Agustus 2022. Simpanan kelompok nasabah terkaya dengan nilai di atas 5 miliar mencapai 3.975 triliun pada Agustus 2022, naik 11,2% secara tahunan atau year on year. Sedangkan nasabah dengan saldo 2 miliar sampai 5 miliar rupiah meningkat 0,4% atau 4,3% secara year on year. Simpanan nasabah terkaya atau yang memiliki saldo di atas 5 miliar, meskipun jumlah pemiliknya hanya minoritas saja dari seluruh nasabah bank, mereka tidak sampai 5%, akan tetapi simpanan mereka mencapai 51,8% dari total simpanan di perbankan. Laporan LPS ini ternyata juga selaras dengan World Inequality Report 2022 periode 2001 sampai 2022. 40% penduduk Indonesia dalam laporan ini disebutkan hanya menguasai 5% dari total aset rumah tangga di seluruh Indonesia. Sedangkan 10% elit menguasai sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional. Luar biasa. Pada tahun lalu, menurut laporan ini, kesenjangan pendapatan antara masyarakat dari kelas yang teratas dengan yang terbawah itu 1:19.
jadi lebih buruk dari negara yang biasa kita sebut sebagai negara paling kapitalis dunia, yaitu Amerika Serikat, di mana kesenjangannya hanya 1:17. Nah, makin kuatnya cengkeraman elit terhadap perekonomian nasional tampaknya juga didukung oleh berbagai macam aktivitas ilegal. Karena menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, ratusan triliun rupiah masuk berulang kali ke Indonesia secara ilegal. Uang tersebut dibawa dalam bentuk cash di dalam koper atau kontainer dan tidak dilaporkan ke Direktorat Bea dan Cukai. Menurut Ivan, pembawanya orang yang itu-itu saja, mudah dideteksi. Tapi sayang, PPATK tampaknya tidak memiliki wewenang untuk mengumumkan siapa orang itu dan apalagi menangkapnya. Sehingga dibiarkan begitu saja. Ini juga mengesankan bahwa orang itu memang sangat kuat, sangat elit, baik secara ekonomi maupun secara politik. Sehingga meskipun sudah diumumkan oleh PPATK, tidak pernah terjadi penangkapan. Untuk apa uang sebesar itu dan kemana larinya? Dalam berbagai diskusi atau juga dalam berbagai kajian, disebutkan bahwa uang ilegal itu terutama untuk menyuap para pengambil keputusan baik di legislatif, yudikatif, eksekutif maupun birokrasi agar membuat program-program atau kebijakan yang menguntungkan para kelompok mereka sendiri. Kemudian uang tersebut dipakai untuk membayar para pekerja ilegal yang sudah lama membanjiri Indonesia. Para pekerja ilegal ini dibayar dengan uang ilegal. Dengan demikian tidak mudah bagi siapapun untuk mendeteksi siapa mereka dan di mana mereka bekerja. Dan uang ilegal itu tentu saja juga sangat dibutuhkan untuk membiayai operasi bisnis ilegal di Indonesia seperti pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Dan tak kalah penting dalam hal ini, yang juga perlu diperhatikan adalah kemungkinan untuk membiayai kegiatan politik ilegal seperti jual beli suara dan membiayai para buzzer. Tak kalah menarik dalam hal ini adalah ungkapan Sri Mulyani kepada Kompas TV pada 26 November yang lalu, di mana dia mengatakan merasa kikuk karena penerimaan pajak naik tapi badai PHK berlanjut. Menurut Sri Mulyani, pada periode Januari sampai Oktober 2022, pertumbuhan penerimaan PPh 21 naik 21%, mencapai 118,4 triliun rupiah. Kenaikan year on year tentunya. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, kenaikan hanya 2,7%. Keheranan Sri Mulyani ini tampaknya juga tak bertentangan atau selaras dengan laporan BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke era pra-pandemi, yaitu sekitar 5% atau 5% lebih sedikit. Tapi yang terjadi bukannya penciptaan pekerjaan, yang terjadi malah PHK massal. Angka pengangguran pada Agustus 2022 menurut BPS mencapai 8,42 juta orang atau meningkat 20.000 penganggur dibandingkan Februari 2022. Tingkat pengangguran juga naik dari 5,83% per Februari 2022 menjadi 5,86% per Agustus 2022. Per Februari 2020, jumlah pengangguran mencapai 6,93 juta. Sedangkan jumlah ini adalah 4,9% dari total angkatan kerja yang ada. Sedangkan per Agustus 2019, jumlah pengangguran mencapai 7,10 juta orang. Dengan
persentase 5,23%. Sementara itu, catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyebutkan bahwa pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun ini melonjak 42% menjadi 307,8 triliun. Pada kuartal 2 lalu naik 25% dan pada kuartal 1 naik 28,5%. Nah, sebagai penutup ingin saya ungkapkan bahwa penguasaan perekonomian nasional oleh elit akan terus menguat sehingga jurang kaya miskin akan terus melebar. Situasi akan terus memburuk bila pemerintah tetap mengutamakan pertumbuhan melalui liberalisasi ekonomi sehingga para investor asing makin leluasa melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Para investor lokal pun juga sama. Liberalisasi semacam ini membuat para pengusaha kecil harus bertarung secara tidak seimbang melawan para raksasa, baik level nasional maupun internasional. Para pekerja kita pun juga kerap dengan mudah bisa disingkirkan oleh para pesaingnya dari luar negeri karena mereka direkrut oleh para investor secara langsung di negara di mana mereka berasal. Maka investasi menjadi tak banyak berarti bagi pemberantasan pengangguran karena realisasinya dari konsep sampai pengerjaan dilakukan oleh orang asing. Setidaknya didominasi oleh orang asing, di mana para pekerja lokal hanya menjadi sekadar pemain pinggiran dan sering dianggap sebagai pelengkap penderita. Pada akhirnya, badai PHK akan terus berlanjut sementara banjir pekerja asing makin tak terbendung. Oke, sobat di mana saja Anda berada, inilah episode saya kali ini dan kita masih akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya.